bin Shuraih al-Hadrami an Abi Hayyin al-Mu'adzin an Thawban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun la yahillu li ahadin ayyaf'alahunna. Ada 3 golongan yang golongan itu jangan sampai kita lakukan. La yaqumu rajulun qauman fayakhussu nafsahu bid-du'a dunahum fa in fa'ala faqad khanahu. Jadi jangan pernah kita menjadi imam, kauman, imami suatu kaum atau suatu kelompok, fayakhussu nafsahu bid-du'a. Kemudian ketika dia berdoa, dia hanya berdoa untuk dirinya sendiri. Jadi ketika kita percaya menjadi imam, bukan hanya imam masjid ya, percaya memimpin suatu kaum, jangan pernah kita ketika mendapat kepercayaan itu kemudian berdoa hanya mendoakan diri sendiri tanpa mendoakan yang kita pimpin itu. Fa in fa'ala, kalau itu dilakukan, faqad khanahu, maka dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berkhianat. Kedua, wala yanzuru fi qa'ri baitin qabla an yasta'zina fa in fa'ala faqad dakhala. Jangan pernah melihat isi rumahnya orang ya, qabla an yasta'zina, sebelum kita minta izin kepada yang punya rumah. Fa in fa'ala faqad dakhala. Kalau dia lakukan itu, sama halnya dia sudah masuk ke rumahnya itu orang. Yang ketiga, wala yusalli wa huwa hakinun hatta yatakhaffaf. Jangan pernah kita melaksanakan sholat dan kita dalam keadaan mau buang air. Jangan tahan-tahan. Fa in fa'ala, kalau dilakukan ini. Jadi begini. Di dalam ilmu hadis ada beberapa kaidah. Kaidah yang pertama kemarin kaidahnya hadisnya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi iza zahabal mazhab abad. Kalau Nabi mau buang air, dia menjauh. Ada yang bertanya, apa hukumnya toilet sekarang? Karena toilet itu dari zaman Nabi. Karena Nabi kalau mau buang air, dia pergi ke gurun jauh, pokoknya jauh dari pandangan manusia. Tidak ada toilet. Apa hukumnya? Dalam kaidah ilmu hadis, bukan begitu cara melihatnya. Cara melihatnya adalah kaidah pertama yang harus kita pahami, ada illat namanya. Apa itu illat? Illat itu adalah sesuatu yang menyebabkan satu sama lain itu bisa sama maknanya. Jadi Nabi menjauh, maknanya supaya orang tidak lihat. Jadi walaupun dia tidak menjauh sebenarnya, yang penting tidak dilihat, nah itu illat. Jadi WC dibangun itu ada tutupnya, ada tertutup, illatnya kena, tidak kelihatan. Contoh lagi, orang yang sedang berpuasa, kemudian dia musafir. Ada perintah dari Nabi, kalau berpuasa kemudian musafir, maka dia bisa membatalkan puasanya. Ya, musafir itu 2 syaratnya. Syarat yang pertama, kalau kata Imam Abu Hanifah, harus 80 kilo. Yang kedua, harus melewati batas satu tempat. Dari konsep pada batasnya, ketika dia sudah keluar,
berarti dia sudah hitung kategori musafir. Tapi ada syarat yang satu ternyata kendari Korsel tidak sampai 80 kilo, tidak masuk kategori musafir. Harus memenuhi dua unsur, 80 kilo kemudian melewati batas. Sekarang ada orang yang berpuasa kemudian dia musafirnya umrah misalnya, dia naik pesawat jarak dari Kendari ke Makkah bukan cuma 80 kilo, berkilo-kilo, melewati batas banyak negara, tapi kan naik pesawat dan dirasanya, jadi masih bisa kita puasa. Ingat, ada namanya ilatnya bukan karena bisa ditempuh dengan cepat, bukan itu ilatnya adalah sudah melewati 80 kilo dan melewati batas, walaupun itu dilakukan hanya dalam 1 menit, tapi karena ilatnya sudah kena maka dia masuk bisa kategori membatalkan puasa. Dan banyak yang begitu, saya mau puasa naik haji itu bisa naik pesawat. Yang tidak dipahami adalah ada yang namanya ilat. Itu yang pertama, kaidah pertama dalam memahami hadis. Yang kedua, hari ini kita bahas satu kaidah baru. Hunaka makna al-asli. Dalam memahami hadis, di sana ada makna asal, wa hunaka makna as-tsani. Di sana ada makna yang kedua atau makna al-majazi, makna yang bukan makna asal. Contoh gini, la yaqumu rajulun qauman fayakhussu nafsahu bid-du'a wa nahum fa in fa'ala faqad khala. Tidak boleh seseorang itu, hendaknya jangan dia menjadi imam satu kaum kemudian dia berdoa hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk kaumnya. Kalau dipahami makna aslinya berarti imam sholat. Walakin hunaka makna tsani, di sana ada makna yang kedua, bukan hanya imam sholat. Ini bisa lebih besar. Dalam keluarga misalkan suami memimpin keluarganya, atau di dalam keluarga sudah tidak ada suaminya, tinggal istrinya, banyak anak-anaknya. Kalau dipahami secara asal tidak kena ini. Tapi hunaka makna asani, ada makna kedua yang sifatnya amun, lebih umum. Apa ilatnya? Ilatnya pemimpin. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, kalau dia yang memimpin maka dia jangan berdoa hanya untuk dirinya sendiri. Nah, itu cara memahami hadis kemarin. Insya Allah sudah kita pahami ada ilat. Hari ini makna asali namanya, makna yang kedua dari makna asal. Yang keduanya wala yaqulu fi baiti wala yaqulu fi qari baitin qabla ayastazina fa fa'ala faqad dakhala. Jangan lihat di dalam rumahnya orang sebelum minta izin. Kalau kau lakukan maka engkau sama sudah seperti masuk ke dalam rumahnya. Ada rumah kita lihat, jangan lihat kalau belum minta izin. Nah, itu makna asli. Hunaka makna asli, ada makna kedua atau makna majasinya. Yang dimaksud bukan hanya rumah sebenarnya. Ada orang punya masalah, orang itu tidak pernah cerita, tapi kita datang mau sok tahu. Saya dengar kau. Itu bisa dimaknai lebih jauh seperti itu. Itu namanya makna asal. Illa wala yusalli wa huwa haqiqun hatta yatakhaffaf, dan janganlah engkau sholat kalau kamu sedang dalam keadaan menahan buang air. Hendaknya kamu selesaikan dulu buang airmu baru kalau sholat. Ini makna asli. Apa makna asalinya? Nah, ini banyak lagi pendapat. Makna asalinya itu terkadang kita sudah begitu dekat sama Tuhan, sudah rajin sholat, sudah rajin zakat, sudah memperingatkan orang, ayo kita sholat, ayo kita zakat, ayo kita puasa. Ternyata di dalam kandungannya sendiri, maksudnya keluarganya mungkin dia belum bisa membuat keluarganya seperti yang dia lakukan kepada orang lain. Nah, itu ya. Jadi memaknai hadis sudah dua kaidah. Kaidah pertama, ketika ada hadis yang kita lihat, di sana ada perdebatan biasanya, kita bisa pahami sekarang gampang-gampangnya. Ada ilat yang harus kita pahami dulu. Apa makna yang dikandung oleh ilat itu?
Makna yang kedua, ketika kita sudah pahami ilahnya, kita mulai mencari apakah di sana ada makna asani. Jika sudah seperti itu, insya Allah kita tidak akan mudah menganggap bahwa apa yang dipahami orang lain bisa salah atau apa yang kita pahami adalah yang paling benar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.